Desa Kebumen adalah salah satu desa di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas yang terletak di lereng selatan Gunung Slamet. Mayoritas masyarakat desa Kebumen bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas utama seperti padi, jagung, ketela, cengkeh, kayu manis, dan durian. Berbekal potensi alam, budaya, dan semangat gotong royong, Desa Kebumen terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang terus berkembang dan kehidupan sosial yang harmonis, Desa Kebumen tumbuh sebagai desa yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga siap menghadapi masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan fondasi utama dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan juga responsif guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Good governance memiliki prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, terutama pada tingkat desa. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling kecil namun memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Implementasi good governance di tingkat desa berperan penting terutama dalam konteks pengembangan teknologi digital yang semakin pesat, yang mana diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi salah satu isu strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah, terutama pemerintah desa, dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Kebumen ini, implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital menjadi tantangan yang tersendiri, terutama dalam pengembangan pada sektor pariwisata. Selanjutnya, sejalan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada poin 9, yakni industri, inovasi, dan juga infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur digital desa, serta mendukung inovasi dalam pengelolaan sektor pariwisata. Namun, pada realitanya terdapat kesenjangan antara konsep pembangunan berbasis digital dengan implementasinya. Nah, permasalahan tersebut mengindikasikan adanya gap antara teori dan juga praktik digitalisasi dalam pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan sektor pariwisata yang berbasis digital. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara potensi yang ada dengan implementasi teknologi yang optimal, yang pada akhirnya menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan pada tingkat desa. Sejalan dengan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan serta peluang dalam penerapan digitalisasi pemerintahan di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Mengapa kami menggunakan metode ini? Karena dengan menggunakan metode ini kami bisa memahami secara menyeluruh bagaimana pengembangan tata kelola digital dan pariwisata yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Serta kami juga menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara kami lakukan dengan wawancara kepada perangkat desa yang ada di desa tersebut dan observasi melalui website yang ada di desa tersebut. Yang mana dari hasil observasi dan wawancara kami mendapatkan data. Yang mana kemudian data yang kami dapat kami analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Kenapa kami memilih metode ini? Karena dengan menggunakan metode ini kami lebih bisa memahami secara menyeluruh bagaimana tata kelola digital yang ada di desa tersebut, mencakup penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, serta pengembangan, pengelolaan, dan promosi potensi wisata desa. Yang mana analisis data ini juga berdasarkan 3 komponen seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Kenapa kami juga memilih Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden untuk kami teliti? Karena setelah kami lihat pada website yang ada di desa tersebut, masih minim sekali informasi mengenai desa tersebut. Sehingga diperlukan penelitian untuk menggali informasi tentang wisata lokal yang ada di desa tersebut agar lebih terekspor. Kemudian, objek penelitian sendiri kami berfokus kepada tata kelola digital dan pengembangan pariwisata yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Yang mana tentu saja penelitian ini penting untuk mendorong ataupun mendukung good governance dan pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi sistem informasi digital yang ada di desa tersebut. Sumber data yang kami gunakan juga untuk membantu kami dalam melakukan penelitian, yang pertama ada sumber data primer, yang mana melalui wawancara, yang mana narasumbernya adalah perangkat desa yang ada di desa tersebut, serta masyarakat yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Serta kami juga menggunakan data sekunder, yang mana kami peroleh melalui studi pustaka dan website yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan suatu pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi masa depan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sustainable development diukur berdasarkan 3 kriteria utama. Yang pertama, tidak adanya pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, mampu meminimalisir polusi dan dampak lingkungan, dan yang ketiga, mampu meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan atau dapat digantikan. Di dalam sustainable development terdapat 4 komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif manusia dengan alam, dan yang keempat, pembangunan perspektif jangka panjang. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola digital pemerintah Desa Kebumen. Desa Kebumen telah mengadopsi digitalisasi melalui website desa yang diluncurkan sejak tahun 2022. Sebagai bagian dari program Gerakan Desa.id yang dikelola oleh Diskominfo. Website ini bertujuan untuk mendukung transparansi pemerintahan, mempermudah pelayanan publik secara digital, serta menjadi media promosi potensi lokal seperti wisata, produk UMKM, dan kegiatan budaya desa. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala utama. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan literasi digital. Kendala yang kedua, website belum dimanfaatkan secara optimal untuk promosi potensi desa. Hal ini terlihat dari media sosial resmi Desa Kebumen yang jarang diperbarui. Yang ketiga, keterbatasan SDM juga menjadi hambatan karena tidak adanya pengelola khusus untuk website. Lalu kendala yang keempat, infrastruktur digital masih belum memadai, terutama dalam hal akses internet dan perangkat keras. Dan kendala yang terakhir, akses publik terhadap website masih terbatas dan sebagian besar konten website desa masih belum terisi. Sebagai solusi, pemerintah Desa Kebumen merencanakan beberapa langkah ke depan, seperti sosialisasi dan pelatihan digital, penguatan kapasitas SDM, pembaruan konten secara berkala, serta fokus pada pengembangan wisata digital dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dari sini, kita dapat melihat bahwa website desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola yang inovatif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan komitmen dari pemerintah desa serta dukungan aktif dari masyarakat, digitalisasi desa dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan yang inklusif. Oke, materi selanjutnya ada materi mengenai potensi pariwisata dan UMKM yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Nah, ada 2 wisata yang terletak di Desa Kebumen tersebut, yaitu ada wisata Embung Maron dan wisata religi. Nah, kira-kira wisata Embung Maron itu apa sih teman-teman? Nah, di sini aku akan mengungkapkan bahwasanya wisata Embung Maron sendiri merupakan salah satu program pengembangan desa mitra atau sering disebut sebagai PPDM. Nah, PPDM ini tujuannya apa sih? PPDM sendiri bertujuan untuk menuntun masyarakat ke desa ke arah kehidupan desa yang lebih sejahtera dan dinamis serta berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Nah, wisata Embung Maron sendiri merupakan wahana edukasi dan outbound yang sekaligus digunakan sebagai tempat penerangan di desa wisata Embung Maron sendiri.
bisa dilihat gambar di atas contoh dari wisata Embung Maron dan wisata religi yang ada di Desa Kebumen. Selanjutnya ada wisata religi. Kira-kira apa sih wisata religi itu? Nah, wisata religi merupakan salah satu wisata yang terkenal dengan kepercayaan masyarakat setempat yang dapat dipercaya sebagai tempat para leluhur kita. Nah, tempat para leluhur kita ini dipercaya sebagai wisata yang wajib untuk didatangi oleh masyarakat luar dan karena dipercaya sebagai tempat suci untuk beribadah. Nah, tempat suci untuk beribadah ini dilakukan untuk menyambut bulan-bulan tertentu. Bisa dilihat contoh dari wisata religi yang ada di Desa Kebumen. Nah, ada 3 poin terkait pengembangan sumber daya yang ada di Desa Kebumen, terutama pada potensi wisata dan UMKM sendiri yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Nah, kira-kira apa sih akibat pengelolaan wisata Embung Maron dan wisata religi ini yang kurang baik dan menyebabkan wisata tersebut terbengkalai begitu saja? Dan anyway, wisata religi dan wisata Embung Maron ini masih berjalan teman-teman, tetapi wisata Embung Maron ini sudah berhenti sejak lama karena disebabkan oleh 3 hal ini. Yang pertama, karena kurangnya SDM yang mengelola kedua wisata tersebut. Karena kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Desa Kebumen, akibatnya mengakibatkan wisata Embung Maron ini terbengkalai begitu saja. Yang kedua, karena kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi terkait wisata tersebut. Karena kurangnya informasi dan konten yang tersebar di kalangan masyarakat, kalangan mahasiswa dan kalangan segala umur, mengakibatkan wisata ini tutup begitu saja karena kurangnya informasi yang beredar. Yang ketiga, karena tidak adanya sejarah yang membuktikan informasi mengenai wisata religi. Nah, kenapa wisata religi ini bisa kurang penyebarannya dan pengelolaannya kurang baik? Karena memang sejarah yang ada di dalam wisata religi ini belum terkumpulkan teman-teman. Dan itu menyebabkan beberapa masyarakat luar masih membingungkan karena belum ada sejarah yang pasti mengenai wisata religi tersebut. Selain pariwisata yang dimiliki oleh Desa Kebumen Kecamatan Baturaden tersebut, Desa Kebumen juga memiliki pengembangan UMKM dan pembangunan fasilitas peternakan. Nah, kira-kira UMKM apa sih yang dimiliki oleh Desa Kebumen Kecamatan Baturaden? Nah, bisa dilihat oleh gambar di PPT bahwasanya Desa Kebumen memiliki 2 produk unggulan. Yang pertama ada kerajinan tangan dan yang kedua ada hidroponik. Nah, kerajinan tangan dan hidroponik ini merupakan program unggulan yang terdapat pada Desa Kebumen, dan pada kerajinan tangan dan hidroponik ini UMKM di Desa Kebumen menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dari adanya Aspikmas. Nah, Aspikmas itu apa sih? Nah, Aspikmas sendiri merupakan asosiasi pengusaha kecil dan menengah. Nah, Aspikmas ini merupakan komunitas UMKM yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Aspikmas berperan sebagai wadah yang memfasilitasi para pelaku UMKM yang saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha. Nah, Aspikmas sendiri sebagai bentuk dukungan kepada pengembangan UMKM di Desa Kebumen. Nah, pemerintah Desa Kebumen kini memberikan fasilitas dengan bentuk pembangunan ruko yang prosesnya masih berjalan hingga sekarang. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya Aspikmas ini, pemerintah Desa Kebumen akhirnya membuatkan sebuah ruko yang berguna sebagai fasilitas para pelaku UMKM yang ada di Desa Kebumen demi keberlanjutan dan pengembangan UMKM yang ada di Desa Kebumen. Nah, yang terakhir ada pembangunan fasilitas peternakan yang dibangun oleh pemerintah Desa Kebumen Kecamatan Baturaden. Nah, pemerintah Desa Kecamatan Baturaden ini melibatkan pemerintah Desa Kebumen tidak hanya dibuktikan pada pemberian fasilitas untuk para pelaku UMKM saja, tetapi juga kepada para peternak-peternak yang ada di Desa Kebumen tersebut. Nah, kira-kira pemerintah Desa Kebumen ini telah melakukan langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membangun fasilitas peternakan yang dibiayai dana sebesar 200 juta rupiah. Nah, dana ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dengan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan bagi warga setempat. Nah, pemerintah sendiri berharap bahwasannya dengan keberadaan fasilitas peternakan ini dapat memberikan dampak positif yang luas dan dapat memperkuat ekonomi desa. Nah, dengan adanya fasilitas peternakan ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jangka panjang untuk keberlanjutan masyarakat Desa Kebumen di Kecamatan Baturaden ini.
Selanjutnya, apa sih Sustainable Development Goals itu? Jadi, Sustainable Development Goals desa adalah salah satu upaya untuk menciptakan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan yang sesuai dengan lokalitas desa. Dalam konteks Sustainable Development Goals, khususnya di poin ke-9 yang berfokus pada membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi. Desa Kebumen Kecamatan Baturaden adalah salah satu desa yang sudah mulai menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-9, dan terdapat beberapa temuan utama sebagai berikut. Yang pertama adalah inovasi. Desa Kebumen ini sudah mulai mengadopsi digitalisasi pelayanan publik seperti penggunaan website Desa ID dan pelayanan digital yang bekerja sama dengan Diskominfo untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, di mana langkah ini sudah cukup baik dan mendorong modernisasi desa. Namun dalam praktiknya masih belum optimal, karena ditemukan juga Desa Kebumen ini tuh masih minim dalam melakukan pengembangan wisata serta promosi digital yang menyebabkan wisata lokal di Desa Kebumen ini belum diketahui masyarakat secara luas dan berkembang dengan baik untuk mencapai Sustainable Development Goals, terutama pada tujuan ke-9 dalam mendukung perkembangan perekonomian lokal. Dan aspek yang kedua adalah infrastruktur. Pemerintah Desa Kebumen ini memberikan dukungan terhadap perekonomian lokal dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor industri kecil dan menengah, seperti menyediakan ruko, membangunkan kandang ternak dengan nama Kebumen Farm, dan memberikan bantuan pembuatan spiteng atau pengolahan limbah untuk mendukung sanitasi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur tersebut tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja untuk membantu masyarakat setempat. Dan aspek yang ketiga adalah industri. Desa Kebumen memiliki produk UMKM unggulan yang memiliki pasar cukup luas seperti kerajinan rajut, sayur hidroponik, dan gula semut yang masih dikelola secara mandiri melalui organisasi Aspikmas. Jadi di sini pemerintah itu belum terlibat secara aktif, tetapi pemerintah Kebumen ini mendukung pengembangan industri yang ramah lingkungan ini dengan menyediakan fasilitas berupa pelatihan, mencarikan informasi untuk kegiatan ekspo, sehingga inovasi masyarakat dalam mengembangkan industri akan semakin meningkat. Dalam mencapai Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan di Desa Kebumen ini masih mengalami beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah minimnya sumber daya manusia yang berkompeten. Jadi pemerintah Desa Kebumen ini belum mempunyai tenaga yang ahli atau berkompeten terhadap tupoksi pengembangan digitalisasi desa. Jadi tugasnya itu masih dirangkap oleh Kasih Kesejahteraan yang mengolahnya. Yang kedua adalah pemanfaatan website yang belum maksimal dan belum menyediakan informasi yang lengkap untuk diakses lebih mudah oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu belum bisa mengakses semua informasi karena adanya keterbatasan, sehingga transparansi belum tercapai secara maksimal. Dan yang selanjutnya adalah layanan digital belum berjalan optimal. Jadi sebagian masyarakat itu masih memakai sistem tradisional karena kurangnya sosialisasi. Jadi baru 50% dari masyarakat yang ada yang sudah mengetahui dan memanfaatkan layanan digital. Hal ini tentunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakatnya. Dan yang selanjutnya adalah pemerintah belum berperan aktif dalam mendukung pengembangan perekonomian lokal, terutama dalam pengembangan UMKM dan beberapa wisata karena masih dikelola secara mandiri. Jadi secara keseluruhan penerapan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden ini telah menunjukkan komitmen dan langkah yang baik untuk mencapai goals ke-9 yang berfokus pada membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat sehingga pelaksanaannya itu belum optimal.
Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengembangan wisata di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden, dapat disimpulkan bahwa Desa Kebumen memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs Poin 9. Namun, implementasi digitalisasi pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah memiliki website desa melalui program Gerakan Desa.id. Pemanfaatan website belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya infrastruktur pendukung, dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan website masih rendah, hanya sedikit warga yang mengetahui keberadaannya dan pemanfaatannya. Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata belum maksimal karena kurangnya pengelolaan profesional, minimnya promosi digital, dan terbatasnya dana untuk pengembangan infrastruktur wisata. Potensi wisata alam dan religi yang dimiliki desa belum dikenal masyarakat luas. Penerapan konsep Smart Village dan Ecotourism dapat menjadi strategi inovatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs Poin 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saran yang mencakup rekomendasi akademis, tindak lanjut nyata, dan implikasi kebijakan. Yang pertama itu ada rekomendasi akademis, yaitu penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengembangan model implementasi Smart Village dan Ecotourism sesuai dengan karakteristik lokal Desa Kebumen, dan mengkaji lebih dalam mengenai strategi peningkatan literasi digital, masyarakat, dan aparatur desa tentunya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. Yang kedua, selanjutnya ada tindak lanjut nyata. Yang pertama itu, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan literasi digital bagi perangkat desa maupun masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan website dan media sosial dengan fokus pada keterampilan teknis, pembuatan konten, dan pemasaran digital. Yang kedua itu, mengoptimalisasi website desa dengan pembaruan konten secara berkala, pengembangan layanan administrasi online, dan peningkatan pengalaman pengguna agar website mudah diakses melalui berbagai perangkat. Yang ketiga itu, meningkatkan infrastruktur digital melalui alokasi anggaran khusus untuk pengembangan teknologi informasi, termasuk peningkatan koneksi internet dan pengadaan perangkat pendukung. Yang keempat dan terakhir yaitu mengimplementasikan konsep Smart Village dan Ecotourism dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan destinasi wisata, memberikan informasi lengkap tentang atraksi wisata, serta memfasilitasi antara pengunjung dengan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu yang terakhir ada implikasi kebijakan. Yang pertama itu ada mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan teknologi informasi sebagai prioritas dalam pembangunan desa. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas digital, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan digitalisasi pemerintahan dan pariwisata desa. Yang terakhir itu, mengintegrasikan konsep Smart Village dan Ecotourism ke dalam kebijakan pembangunan desa untuk mendukung ekonomi lokal secara berkelanjutan.